Sementara itu, vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin yang sama dengan pemerintah. Pelaksanaannya pun diyakini tidak akan berbenturan dengan vaksinasi pemerintah. Kementerian Kesehatan resmi menerbitkan aturan terkait vaksinasi COVID-19 yang dibebankan kepada perusahaan swasta atau disebut dengan vaksinasi gotong royong. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Jubir Vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan vaksinasi gotong royong tidak akan menggunakan jenis vaksin yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jenis vaksin tersebut merupakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Kami tegaskan kembali bahwa jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong berbeda dengan jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di dalam vaksinasi program pemerintah, yaitu vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Koordinator PMO Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN sekaligus staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga memastikan vaksinasi gotong royong tidak akan berbenturan dengan program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah. Yang patut digarisbawahi dari aturan ini adalah adanya latar belakang upaya berbagai pihak bahu-membahu membantu mendorong percepatan terbangunnya herd immunity. Jadi ini adalah langkah-langkah gotong royong, langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh bangsa kita jika bangsa kita mengalami bencana. BUMN sebagai pelaksana vaksinasi gotong royong bersama Bio Farma akan mengawasi pelaksanaan vaksinasi gratis bagi buruh dan karyawan swasta. Dari Jakarta, Virga Agesta, iNews melaporkan. Dan terkait dengan vaksin gotong royong ini, kita akan membahasnya bersama epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang, Pak Miko. Selamat siang, Mbak Vita. Baik, Pak Miko, sebagai epidemiolog, bagaimana Anda memandang rencana vaksinasi gotong royong ini yang kabarnya sudah ada 8.000 lebih perusahaan yang mendaftar, Pak? Ya, jadi vaksinasi gotong royong memang sudah direncanakan dari awal, jadi bukan tiba-tiba. Jadi kita bersama-sama dengan swasta, kalau bisa nanti TNI, ABRI kan sebagai aparat pemerintah. Jadi TNI, ABRI dan masyarakat itu bagian dari pemerintah Indonesia akan memakai vaksin pemerintah. Kemudian swasta akan memakai vaksin gotong royong. Jadi sudah direncanakan dengan baik. Kemudian vaksin ini memang punya masalah. Jadi harusnya equal atau adil begitu. Jadi waktu itu rencananya memakai vaksin Sputnik. Jadi saya protes karena vaksin Sputnik itu tidak sama dengan vaksin yang lain begitu. Vaksin Sputnik itu masa bekerjanya 3 bulan, maka harus sama dia. Jadi harus dengan yang sama persis dengan Sinovac. Kalau bisa Sinopharm. Jadi vaksin yang sekarang dipakai adalah Sinopharm. Baik, jadi Anda menyarankan nantinya menggunakan Sinovac? Betul, Sinopharm. Oke. Sinovac. Okay. Baik, lalu apakah dengan adanya vaksinasi gotong royong ini nanti bisa menjadi celah bahwa vaksin akan beredar secara umum dan menjadi sebuah ladang bisnis? Iya, jadi tidak seperti itu. Jadi saya sarankan tetap pembeliannya kalau bisa lewat G2G dulu, G2G ada perjanjiannya, kemudian baru B2B-nya. Nah, sehingga kemungkinan vaksin palsu itu bisa dihindari. Jadi harus bisa menghindari vaksin palsu, karena vaksin palsu yang telah beredar di Cina saja sudah banyak. Jadi kalau B2B langsung B2B itu memungkinkan vaksin palsu, begitu Mbak. Pak Miko, apa yang harus dilakukan agar stigma terhadap vaksinasi gotong royong ini nantinya ketika diberikan kepada masyarakat tidak ada stigma bahwa ini adalah vaksinasi terakhir sisaan begitu, Pak Miko?
Iya, makanya tadi vaksin yang sebenarnya sudah equal antara vaksin yang diberikan pemerintah, yaitu tadinya pemerintah 4 juga termasuk Sinopharm, kemudian Sinopharm diberikan kepada swasta begitu. Jadi sekarang vaksin itu sudah equal, artinya sama dengan yang diberikan kepada pemerintah. Jadi pemerintah pakai yang lain, tapi Sinopharm diberikan kepada swasta. Pemberiannya itu lewat fasilitas pelayanan swasta jelasnya, jadi tidak lewat pelayanan pegawai negeri atau pelayanan fasilitas kesehatan negeri, karena fasilitas kesehatan negeri dipakai untuk pemerintah begitu. Jadi menurut saya sih sudah equal. Nah, cuman harusnya yang pemerintah juga harusnya bisa menggunakan pelayanan kesehatan swasta begitu. Jadi harusnya tidak ada bedanya antara pelayanan kesehatan mandiri atau vaksin gotong royong dengan vaksin yang pemerintah gunakan. Jadi semua pelayanan yang oleh pemerintah bisa diusahakan, seharusnya pemerintah juga memakai fasilitas pemerintah, fasilitas TNI atau polisi, fasilitas swasta. Juga swasta harusnya bisa dipakai oleh negara. Nah, untuk vaksin mandiri harusnya vaksin swasta begitu, atau fasilitas pelayanan swasta begitu. Baik, saat ini pemerintah masif menggalakkan vaksinasi, belum lagi nanti akan ada vaksinasi gotong royong juga. Menurut Anda dengan masifnya vaksinasi ini berapa lama lagi target vaksin seluruh Indonesia bisa tercapai? Ya, jadi pada pertama ini menurut saya agak lambat ya. Jadi karena memang 2 bulan ini baru memvaksinasi sekitar 2 juta orang begitu. Kalau 2 juta dibagi 60 hari itu sekitar 3.800. Harusnya vaksinasi itu kalau lihat jumlah puskesmas saja itu ada 5 ribuan. Seharusnya kalau satu puskesmas saja bisa memvaksinasi 20 orang saja, itu akan ada 100.000 seharinya begitu. Jadi sekarang harusnya kalau 60 hari sudah 6 juta. Tapi kan logistik vaksinnya masih terhambat karena masih ada 26 juta dosis sekarang. Ditambahkan dengan 10 juta dosis yang baru datang, kemudian ada 36 juta dosis, kemudian itu ada untuk 18 juta orang. Jadi menurut saya memang dipercepat sasarannya oleh Presiden, kemudian itu acaranya untuk mempercepat Kemenkes untuk mempercepat jadwalnya, sehingga jadwalnya tadi 15 bulan, harusnya Presiden meminta 12 bulan atau 1 tahun. Bahkan para tim ahli meminta itu dipercepat 6 bulan, Mbak. Baik, jadi ditargetkan harus lebih cepat lagi untuk vaksinasi di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Miko sudah berbagi informasi di iNews Siang.